Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma, hingga Bos Salim Group Antoni Salim digugat perdata senilai 612 triliun rupiah. Kuasa hukum penggugat Ahmad Khozinuddin menjelaskan tuntutan ganti rugi dilayangkan usai pengembangan proyek strategis nasional Tropical Coastline yang diinisiasi oleh PIK 2 dinilai menyimpang dari rencana awal. Kami minta untuk dihukum membayar ganti rugi yang dialami dan diderita oleh rakyat, tetapi tidak dibayarkan kepada kami, tapi dibayarkan kepada negara, 612 triliun rupiah, ujar Ahmad Senin 16 Desember 2024. Gugatan terkait PSN Tropical Coastline PIK 2 itu tercatat dalam nomor perkara 754-G-2024-PN JKT.PST. Jumlah penggugat mencapai 20 orang, diantaranya merupakan purnawirawan tinggi Tentara Nasional Indonesia. Gugatan tersebut diajukan terhadap 8 tergugat, yakni Sugianto Kusuma, Antoni Salim, PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PT Kukuh Mandiri Lestari, Joko Widodo, Erlangga Hartarto, Sutarta Wijaya, serta Maskota. Saat ini gugatan perdata tersebut masuk ke dalam tahap penetapan sidang pertama. Adapun gugatan ini pertama kali dilayangkan pada Jumat 29 November 2024. Sebelumnya, kepastian pengembangan proyek Tropical Coastline yang digagas oleh Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 masih dibahas di meja Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, di mana pembahasan itu dilakukan dalam pertemuan antara Prabowo dan kabinetnya yang dilakukan pada Selasa 10 Desember 2024. Apa nih Pak Rizal, kemarin itu ada acara apa di Banten itu? Intinya karena Banten bisa memfokus ke dua hal, yaitu perjuangan Banten menjadi daerah atau provinsi daerah istimewa seperti Aceh dan Jogja, gitu kan. Itu satu poin. Poin kedua adalah bagaimana Kesultanan ikut terlibat dalam proses perlawanan proyek PSN PIK 2. Kalau bicara PIK 2, ini kan tentu kalau kita munculkan satu sosok yang paling depan sering kita dengar adalah Said Didu. Padahal sebetulnya di situ juga banyak juga tokoh-tokoh yang terus memperjuangkan ini. Nah, bagaimana ini Pak Rizal ketemunya kepentingan para tokoh-tokoh kritis nasional ini dengan Sultan Banten ini, Pak? Iya. Ya mungkin tadi kan berurut. Masalah pertama ya bisa muncul dari Said Didu yang vokal kan. Iya, gitu. betul. Kemudian beberapa tokoh-tokoh kritis gitu kan ikut mensupport sekaligus juga menyepakati apa yang sedang diperjuangkan itu gitu kan, bahwa di situ ada kezaliman, di situ ada pelanggaran hukum, di situ ada kemudorotan dan sebagainya kan. Nah, karena itu di Banten gitu ya. Di sini kan tuntutannya juga siapa sih figur gitu kan, ataupun tokoh atau mungkin juga pejabat yang punya pengaruh gitu kan terhadap proses ini. Nah, rupanya yang muncullah gitu kan itu suara dari Banten sendiri, bagaimana agar Sultan Banten gitu yang mewarisi gitu bahwa proses kesultanan yang dahulu yang kalau ditarik akar sejarahnya itu ada spirit perlawanan gitu, melawan perilaku yang hampir sama gitu kan dengan kasus PIK 2 walaupun pada model yang beda, itu VOC di Banten yang melindungi orang-orang Cina di benteng dalam yang kemudian diserang gitu kan, karena dia telah memonopoli, menghegemoni, menguasai pelabuhan Banten dan juga ke tanah Banten. Dilawanlah oleh Sultan Ageng Tirtayasa gitu, yang jadi pahlawan nasional nantinya gitu kan. Perlawanan terhadap VOC ini gitu kan menjadi spirit. Nah, itulah mungkin Sultan tergerak gitu dari peristiwa itu, sejarah dan juga dari kondisi yang sekarang yang ternyata masyarakat atau elemen-elemen masyarakat mulai
melakukan perlawanan terhadap proyek nasional ini gitu Pak. Ya. Saya sih melihatnya ini sesuatu yang luar biasa gitu ketika Sultan Banten sudah angkat bicara, sudah turun gunung kan. Saya mau dikoreksi Pak Rizal kalau salah. Saya menganggapnya Kesultanan Banten itu ya seperti Kesultanan di Jogja saja. Hanya bedanya kalau di Jogja sudah mendapatkan porsi dalam urusan pemerintahan. Nah, ini yang belum sedang diperjuangkan. Tapi kalau kondisi kemasyarakatannya ya kurang lebih mirip lah gitu saya membayangkannya. Hanya saya melihat begini Pak Rizal, ketika kemarin beberapa hari yang lalu sudah mulai bermunculan video-video yang mencoba mendegradasi Said Didu. Bahkan katanya itu salah satu anak abah kan yang kemudian mencecar menyerang Said Didu, yang mengatakan bahwa selain orang itu juga ada juga video-video yang menyatakan bahwa enggak kok, kami nggak keberatan kok, ini kami justru dapat manfaat segala macam. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang berada jauh dari Banten itu, ini yang benar yang mana nih ya gitu tuh. Ada yang benar yang nggak benernya PIK 2 dengan elemen-elemen pendukungnya menurut saya gitu ya. Karena memang penetapan status PSN terhadap PIK 2 itu sebetulnya melanggar gitu kan, melanggar peraturan pemerintah 42 tahun 2001 gitu kan. Bahkan akhirnya sih ya melanggar asas konstitusi kan, tentang kebersamaan, kesetaraan dalam hukum dan sebagainya gitu kan. Kemudian juga dalam prakteknya gitu, PIK 2 ini memanipulasi PSN. PSN hanya 1.755 hektar, akhirnya masuklah 35.000 hektar, bahkan akan sampai ke 100.000 hektar klaimnya, sehingga pembebasan tanah memakai dasar PSN, padahal itu nggak masuk gitu, itu manipulasi Pak. Gitu. Di titik itu seingat saya Nusron Wahid Menteri ATR sudah dia mengkritisi gitu kan, bahwa di situ kawasan hutan lindung yang belum dialih fungsikan menjadi hutan konservasi gitu, tapi sudah digarap dan sudah dikelola oleh perusahaannya Aguan ini. Itu pelanggaran gitu. Itu tidak sesuai dengan RT RW gitu kan, soal tata ruang tuh belum punya rencana detail tata ruang, RDTR belum ada gitu. Itu kemudian juga ya dalam penyelesaian masalah dengan warga soal tanah tidak sesuai dengan undang-undang pertanahan. Wah, gitu, ini Pak. pelanggarannya Jadi, banyak sekali. Pelanggarannya banyak. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia kan gitu sampai mengeluarkan desakan agar pemerintah mencabut PSN PIK 2 karena katanya satu membawa mudorot. Ya, lebih banyak mudorot sekali. Yang kedua, tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Itu dua alasan itu. Tadi sederet pelanggaran sudah disampaikan Pak Rizal. Berarti orang-orang yang bertanggung jawabnya itu siapa aja, Pak? Ya tentu yang paling utama adalah pemilik perusahaan. Aguan. Kemudian gitu kan. Kemudian juga para pejabat setempat yang memberi izin-izin gitu kan. Termasuk mungkin apakah kepala daerahnya sampai ke camatnya, kepala desa. Makanya kemarin ada asosiasi Abdesi itu kan sampai-sampai membela kan, gitu dengan alasan ini. Kalau alasan sih bisa jadi buat. Makanya saya setuju sekali dengan bahasanya MUI, Kang Epul. Itu soal kemudorotan. Jadi ada manfaat pasti, nggak mungkin sih nggak ada manfaat, tapi kemudorotannya besar. Keberlaku kaidah usul fikih, ya, darul mafasid, gitu kan, aula min jalbil masolih, gitu. Jadi menghindari kemudorotan itu didahulukan lebih utama daripada kebaikan, kemaslahatan. Begitu hukumnya, gitu. Jadi pantas bahasanya ini mudorot loh. Nah, hukum Islam mengingatkan, hukum agama itu
ya darul mafasid diutamakan. Gitu, baik. Pak. Tapi kalau bicara hukum, tadi hukum agama, kemudian sekarang hukum negaranya. Tadi kan sudah dibilang tuh dari di daerah yang memberikan izin segala macam. Kalau ke pusatnya, Pak, ada nggak yang pelanggar juga ini gitu yang harus? Saya kira kan ini kembali lagi dasarnya ini Permenko, Peraturan Menteri Koordinator gitu kan, perekonomian Erlangga. Permenko 6 tahun 2024 baru kan tuh Pak Erlangga kan menteri, dan dari situ terjadi penyelundupan hukum, dimasukkan 2 proyek yaitu BSD ya milik Sinarmas dan PIK 2 gitu. Jadi sebelumnya nggak masuk 2 itu? Nggak masuk. Jadi baru masuk beberapa bulan yang lalu? Masuk 14 PSN baru. Itu masalah irigasi, masalah jalan tol, masalah pelabuhan, masalah-masalah yang memang biasalah kawasan industri itu kan dianggap PSN, walaupun itu perlu didiskusikan lagi, tapi sudah menjadi semacam bisa diterima kalau itu menyangkut kesejahteraan masyarakat banyak misalnya. Tiba-tiba masuk ada BSD gitu, masuk ada PIK 2, begitu dimasukkan Pak di situ. Berarti Erlangga telah melakukan penyelundupan hukum. Dan tidak mungkin menteri berani tanpa izin presiden, tanpa sepengetahuan presiden. Bahkan di dalam KUHP membiarkan satu kejahatan adalah kejahatan. Membiarkan sebuah membiarkan saja. Tahu ini jahat, dibiarkan. Jahat itu. Jahat itu. Itu kena pidana juga gitu. Jadi kalau tarik-tarik ke atas ya pasti Jokowi ini, Pak. Jadi gitu. Jokowi, Erlangga, Aguan, di daerah, pejabat-pejabat daerah yang mungkin saja mereka itu bisa terkena suap gitu Pak, gitu, atau korupsi dalam gratifikasi yang lain, macam-macam itu ada. Penipuan, menyembunyikan informasi gitu kan, dan manipulasi terhadap program nasional ini.